Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumi liqa'illah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ansyurah fadhu ayyidna datalatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya muliakan, saya ta'zimi Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta beserta seluruh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Otonom yang sempat ikut di acara webinar keempat pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DIY yang saya muliakan, para mahasiswa, mahasiswi, para alumni Nahdlatul Ulama dimanapun berada, khususnya rekan-rekan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita bersilaturahim melalui virtual. Silaturahim virtual dalam rangka mempererat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah nahdiyah. Trilogi ukhuwah ini ya harus terus kita pupuk dalam segala dimensi kehidupan kita. Kehidupan beragama, kehidupan berbangsa, kehidupan berorganisasi. Trilogi yang tadi itu harus dirajut, harus diperkuat, harus dipertahankan dengan sistem-sistem kerja yang mengacu kepada dimensi-dimensi kebaikan, dimensi kesejahteraan, dimensi pengembangan menuju kualitas yang lebih baik. Host, narasumber kita semua yang saya benarkan bahwa agenda webinar ini, sebelum saya menyampaikan tema yang sangat menarik yang disodorkan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DIY, atas nama Sekretaris Jenderal Pengurus Nahdlatul Ulama mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas undangan terhormat ini dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengundang pribadi saya untuk kita share, berbagi, saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr, kita saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling tegur sapa dalam hal kesabaran. Itu yang ingin yang sampaikan atas nama Sekretaris Jenderal Pengurus Nahdlatul Ulama, sangat mengapresiasi kerja-kerja akademik, kerja-kerja organisasi yang tujuan utamanya adalah menjalin keakraban, kebersamaan, menjalin khitah visi misi menuju perjuangan organisasi Nahdlatul Ulama. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta yang hari ini, malam ini melaksanakan webinar yang keempat. Artinya sudah 3 webinar yang sudah dilaksanakan dengan tema-tema konstruktif, tema-tema produktif, tema-tema yang menggugah inspirasi para kader-kader Nahdlatul Ulama untuk berjuang, bergerak, mengembangkan visi misi Nahdlatul Ulama sesuai dengan bakat, minat, dan kondisi kita masing-masing. Saudara-saudara, para pengurus, para peserta webinar yang saya muliakan, Nahdlatul Ulama, apakah dia lembaga organisasi ini termasuk di antara organisasi modern atau tidak? Itulah kalau kita mencari benang
merah dari pertanyaan tema yang diajukan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DIY. Tentu secara teoretik bahwa Nahdlatul Ulama adalah sebuah lembaga yang diakui oleh negara. Di saat diakui oleh negara, menunjukkan bahwa organisasi Nahdlatul Ulama adalah tertib administratif, tertib asas, tertib hukum. Maka dalam aspek itu, organisasi Nahdlatul Ulama sudah masuk di dalam tatanan organisasi modern. Yang kedua, Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi besar yang mengayomi berbagai macam struktur-struktur kepengurusan dari tingkat Dewan Muhtasyar sampai ranting. Untuk badan otonom pun dari pengurus pusat sampai pengurus ranting. Menunjukkan secara struktur organisatoris, Nahdlatul Ulama sudah mengadopsi kinerja sistem organisasi modern. Kemudian, mekanisme keputusan yang diorbitkan, dilahirkan oleh organisasi Nahdlatul Ulama tentu menggunakan sistem-sistem kerja organisatoris melalui proses-proses yang disebut dengan muktamar untuk memilih ketua umum, pengurus besar beserta jajaran, dan musyawarah wilayah, musyawarah daerah, musyawarah cabang, musyawarah ranting secara hierarki untuk menuju terwujudnya pemimpin, pengayom, pengatur organisasi dilaksanakan melalui mekanisme organisasi. Sisi ini Nahdlatul Ulama sudah masuk dalam organisasi modern. Selanjutnya, organisasi Nahdlatul Ulama memiliki badan usaha, memiliki lembaga-lembaga pendidikan baik dari tingkat kanak-kanak sampai perguruan tinggi yang diatur di dalam sistem-sistem kerja organisatoris. Sisi ini Nahdlatul Ulama sudah mengadopsi sebagai organisasi modern. Kemudian sisi modernitas yang diadopsi oleh Nahdlatul Ulama adalah menentukan pemimpin-pemimpin dalam berbagai level di organisasi tetap mengacu kepada asas profesionalitas, asas kepatutan, asas ketaatan, dan asas loyalitas. Sisi ini juga organisasi Nahdlatul Ulama bisa disebut sebagai organisasi modern. Aspek-aspek administratif, aspek legal standing, organisasi Nahdlatul Ulama sudah diakui oleh negara, baik embrionalnya adalah NWDI, kemudian legal formalnya adalah 1 Maret 1953 sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan yang diakui oleh negara yang termasuk dalam lembar administrasi negara. Pengurus wilayah dan seluruh jajaran yang saya muliakan. Ini aspek organisasi Nahdlatul Ulama di dalam konteks kita baca. Apakah Nahdlatul Ulama itu adalah lembaga atau organisasi modern? Iya, modern kalau menurut kacamata teoretik yang tadi. Apakah Nahdlatul Ulama masih tradisional? Lawanan modern bolehlah kita face to face kan. Kita pertentangkan antara modern dengan tradisional. Karena tema besarnya adalah menuju organisasi terbuka dan modern dalam mengatasi tantangan zaman. Saya belum berbicara tentang terbuka, masih dalam konteks modern. Nahdlatul Ulama dari periode awal didirikan oleh Almarhumlah Bapak Maulana Syekh melalui dari NWDI, NBDI menjadi Nahdlatul Ulama, selalu proses-proses
ya, pembentukan organ-organ organisasi selalu berangkat dari sebuah kelengkapan unsur administrasi yang tidak pada sebuah organisasi modern itu adalah apa yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Rambu-rambu mekanisme sistem organisasi adalah cirinya adalah ada yaitu rambu-rambu SOP-nya, rambu-rambu yang terkait tentang sistem dan mekanisme organisasi. Dan itu semua diatur dalam ADART Nahdlatul Ulama. Sisi ini Nahdlatul Ulama ya adalah termasuk di antara organisasi Islam yang modern. Saudara-saudara, terbuka. Nahdlatul Ulama itu adalah memiliki misi dan visi yang sangat ofensif, sangat terbuka. Apa itu keterbukaan visi misi Nahdlatul Ulama? Itu adalah li'i'la'i kalimatillah wa izzil Islam wal muslimin. Ini visi besar ya organisasi Nahdlatul Ulama untuk ya menegakkan kalimat-kalimat Allah. Kalimat-kalimat Allah yang sangat universal, menegakkan kalimat Allah baik dalam bidang pendidikan, sosial, dakwah, ekonomi, budaya, politik. Nah, itu lillahi kalimatillah untuk mengembangkan, menegakkan, ya, meningkatkan hal-hal yang tegaknya kalimat Allah. Itu sebuah misi, visi yang sangat ofensif, sangat terbuka, ya, tidak eksklusif, tidak tertutup, menunjukkan bahwa sisi visi Nahdlatul Ulama adalah visi transformatif, visi menuju ya kemajuan yang harus dilandasi dengan semangat juang yang ada di dalam mekanisme organisasi. Lillahi kalimatillah wa izzil Islam wal muslimin. Ada 3 ya visi besar Nahdlatul Ulama itu ya yang lillahi kalimatillah untuk menegakkan kalimat Allah. Bagaimana misinya? Bagaimana caranya Nahdlatul Ulama menegakkan kalimat Allah? Maka Nahdlatul Ulama membentuk sebuah lembaga pendidikan agar semua syiar-syiar Islam itu ya bisa berkembang, bisa dipahami, bisa ya memberikan dampak kemajuan bagi warga Nahdlatul Ulama dan kaum muslimin muslimat. Ini visi yang sangat terbuka, visi yang sangat inklusif yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama. Izin Islam wal muslimin. Nah, yang kategori yang ketiga adalah wal muslimin, memberikan kemajuan, kesejahteraan, peningkatan ya kapasitas, kualitas, produktivitas dari warga muslim. Ya. Ini adalah visi besar dari sebuah organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama yang diletakkan pondasi dasarnya oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Lantas keterbukaan Nahdlatul Ulama itu adalah bisa dilihat ya dalam ranah-ranah yang tertentu. Tentu memang ada sisi-sisi eksklusifisme, sisi-sisi ketertutupan yang ada dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Tapi nanti kita bahas secara spesifik tentang itu. Tapi ingin kita katakan bahwa organisasi Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi yang terbuka, bisa menerima ya siapa saja yang ingin menjadi warga besar Nahdlatul Ulama, tentu sesuai dengan ADART yang ada namanya anggota kehormatan, anggota khusus, anggota tetap, dan seterusnya yang diatur dalam ADART Nahdlatul Ulama. Bapak pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DIY dan jajaran yang saya muliakan. Nahdlatul Ulama itu tidak eksklusif, tidak menutup diri terhadap perubahan. Nahdlatul Ulama tidak menutup diri pada keberterimaan. Buktinya bahwa Nahdlatul Ulama itu bisa diterima oleh seluruh warga yang ada di berbagai elemen ya, elemen suku, ras ya di Nusantara ini. Alhamdulillah wa syukurillah ya di bawah kepemimpinan Syekhuna atau Guru Bajang ya sudah hampir ya selesai ya provinsi-provinsi yang ada di Indonesia ini, tinggal 6 atau 7
provinsi yang belum kita lantik untuk komposisi kepengurusan di masing-masing wilayah. Artinya bahwa Nahdlatul Ulama terbuka kepada siapapun, ya, kalangan muslimin muslimat untuk bisa bergabung menjadi organisasi, ya, Nahdlatul Ulama. Berikutnya, keterbukaan Nahdlatul Ulama itu, ya, adalah kita lihat pada aspek-aspek kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang produktif, inovatif untuk pengembangan Nahdlatul Ulama, ya, kita di pengurus itu harus memiliki sikap keterbukaan. Apa sebabnya? Karena itu salah satu strategi poin untuk mengembangkan Nahdlatul Ulama itu harus kita memiliki karakter-karakter terbuka untuk bisa menerima kekurangan, terbuka untuk diberikan pembelajaran, pelatihan dan seterusnya. Dan terbuka juga berbeda dari sisi-sisi organisasi ormas-ormas besar yang lain. Ada di sistem Maulana Syekh misalnya, yang dalam sebagian keputusan-keputusan, bahkan tanda kutip semua kebijakan keputusan itu dilaksanakan dengan mekanisme musyawarah dan mekanisme istikharah. Ini yang harus kita pahami di dalam menentukan komposisi pengurus di tubuh Nahdlatul Ulama. Pertanyaannya, apakah ini tidak termasuk sesuatu yang terbuka? Ini hanyalah sesuatu yang tertutup. Ya, menurut hemat saya justru itulah perpaduan antara dua sistem ini, sistem musyawarah dan sistem istikharah, sistem dunia dan sistem langit, yang dimana ada komunikasi personal sosial, ya, itu yang musyawarah, dan komunikasi transendental spiritual, itu yang istikharah. Di dalam Nahdlatul Ulama, kebijakan strategis itu adalah melalui dua jalur ini. Nah, bagi kita ya sebagai kader-kader Nahdlatul Ulama itu jamak memahaminya. Ya. Tidak kita mengatakan bahwa itu adalah sistem yang tradisional, sistem yang kolot, tidak, tapi itu sistem organisasi yang menganut sistem nubuwah, sistem kenabian, yang dimana sebuah proses, sebuah kebijakan harus melalui ya sistem istikharah dan sistem musyawarah. Kemudian saudara-saudara, harus kita pahami di dalam konsep perorganisasi bahwa ada dogma-dogma spiritualitas yang harus menjadi pemikiran kita di dalam berorganisasi. Ada trilogi perjuangan. Ini adalah sebuah spirit perjuangan di dalam organisasi itu. Ya, ikhlas, yakin, ikhlas, istiqomah. Ini adalah yang disebut oleh manusia dengan trilogi perjuangan. Bagaimana perjuangan akan tercapai harus melalui mekanisme 3 karakter yang melekat bagi seorang pejuang, yaitu karakter ikhlas, karakter yakin, karakter kontinuitas, istiqomah, disiplin dalam menjalankan roda-roda perjuangan. Maka gerakan-gerakan ini yang bisa membangkitkan semangat openness, semangat keterbukaan bagi kita sebagai pengurus organisasi Nahdlatul Ulama. Sisi lain bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah bukan semata-mata ya ormas yang inklusif, terbuka secara terbuka. Itu istilah saya. Terbuka dalam hal yang sangat keterbukaan. Tapi ada sisi-sisi spiritualitas di mana di dalam organisasi Nahdlatul Ulama sisi-sisi sufistik itu dominan juga ada di organisasi Nahdlatul Ulama. Di mana maksudnya sisi sufistik? Bahwa ada sisi ikramul asatis, ikramul masyayikh, ya, menghormati guru, menghormati keturunan guru, menghormati pendiri NW, menghormati zuriat Maulana Syekh, yang terkadang itulah adalah keputusan-keputusan sufistik yang lahir dari akhlak adab ya kita dalam berorganisasi, sehingga slogan ya organisasi yang didengungkan oleh Maulana Syekh itu adalah pokoknya NW,
pokok NU iman dan takwa, bahwa simbolisasi ya keberorganisasian kita itu harus ada landasan keimanan dan ketakwaan, keimanan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada pemimpin, kepada guru, kepada bangsa, agama dan negara, kepada organisasi. Maka simbolisasi landasan formal, landasan fundamental yang dibangun oleh Maulana Syekh itu dengan slogan pokoknya NU, pokok NU iman dan takwa. Kemudian orang-orang yang berada dalam ruang lingkup pokoknya NW, pokoknya NW iman dan takwa itu berada pada landasan sami'na wa ta'na. Kami berpikir, melihat, merenung, mencermati dengan bijak, kemudian dibarangkaikan dengan loyalitas, kesetiaan, ya, kesahajaan. Itulah dia lambang-lambang spiritualistik organisasi Nahdlatul Ulama yang mungkin tanda kutip ya itu tidak dimiliki oleh ormas-ormas lain. Ya. Halo, host bisa dengar? Bisa, Rob. Langsung ya? Oke. Okay. Ya, jadi itulah dimensi-dimensi yang harus kita pahami sebagai kader-kader organisasi Nahdlatul Ulama. Letupan-letupan pemikiran-pemikiran produktif, inovatif bagi kita adalah bagian dalam dinamika berorganisasi Nahdlatul Ulama. Sehingga Bapak Maulana Syekh kan menyebut dua kader yang produktif untuk bisa mengembangkan Nahdlatul Ulama itu. Auladi al-Aufiya wa talamizati al-Uqala. Ini dua disebut oleh Maulana Syekh. Auladi al-Aufiya wa talamizati al-Uqala. Anak-anakku yang loyal, anak-anakku yang setia, anak-anakku yang selalu ya siap sedia. Ya. Wa talamizati al-Uqala, dan murid-muridku yang cerdas, murid-muridku yang intelek. Artinya Maulana Syekh menggabungkan sisi rasionalitas, sisi spiritualitas, dan sisi moralitas. Itu tuh kita di organisasi Nahdlatul Ulama. Maka tidak asih logika kita ya harus dikedepankan di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Sebab ada sisi-sisi spiritualitas, sisi-sisi sam'an wa ta'atan itu yang terkadang tidak bisa dijangkau oleh nalar ya intelektual atau nalar pikir kita. Maka itulah ya yang disebut oleh Bapak Maulana Syekh dengan Allah yang memberikan petunjuk, memberikan bimbingan menuju jalan perpaduan antara sisi spiritualitas dan sisi intelektualitas. Itu yang disebut dengan ya apa? Identitas Nahdlatul Ulama, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Sabilir rasyad itu maknanya adalah penggabungan antara sisi intelektualitas dan sisi spiritualitas. Sisi al-Aufiyah dan sisi al-Uqala. Nah itu dia ya Nahdlatul Ulama yang harus kita pahami. Di saat logika kita terus maju, sementara misalnya keputusan-keputusan strategis organisasi kurang, tanda kutip, quote in quote, kurang masuk dalam nalar rasionalistik kita. Maka dalam hal ini, Nahdlatul Ulama memiliki sisi-sisi dan pandangan-pandangan yang memang harus dibaca dalam kacamata spiritualistik. Dan itu dilaksanakan oleh Bapak Maulana Syekh. Dan kepemimpinan-kepemimpinan ini bukannya tidak salah. Ini adalah kepemimpinan karismatik yang lahir dari ya pancaran-pancaran keilmuan, pancaran-pancaran keberkahan, dan pancaran-pancaran perjuangan. Nah, bagi kita organisasi Nahdlatul Ulama, nawaitu kita adalah lillahi kalimatillah wa izzil Islam wal muslimin. Sehingga sering Bapak Maulana Syekh dulu memberikan penjelasan kepada kita. Ya, saya misalnya khususnya dijelaskan oleh Bapak Maulana Syekh dalam konteks kita berjuang itu, resepnya mengutip hadis Rasulullah SAW, ar-rajulus saleh ini tija nafa ini stugniya anhu istagna nafsahu. Orang yang soleh itu, orang yang selalu respon
orang yang selalu suitable, selalu cocok dalam segala dimensi, zaman, waktu, tempat. Itu namanya rajul saleh. Adalah ya ini tiga nafa di saat dia dibutuhkan ilmunya, dibutuhkan pendapatnya, dibutuhkan kreativitasnya, dibutuhkan skillnya. Nafa dia berkontribusi baik, berkontribusi positif kepada ya tempat ruang orang di mana dia berada. Itu ar-rajul saleh. Kata Munasir dulu menjelaskan itu kepada kita. Wah ini stugnia jika nalar konstruktifnya, nalar ya nalar produktifnya atau ide-ide cemerlangnya tanda kutip belum bisa dimanfaatkan, belum bisa diterima atau tidak difungsikan ya karena ada satu dan hal bagi orang yang saleh itu ini stugnia anhu jika dia tidak diperlukan, tidak dibutuhkan kembali maka dia tetap ya tenang hati, tenang pikiran dan selalu optimisme untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Nah, dalam organisasi harus seperti itu konsep kita. Jangan begitu kita nggak diterima logika pikir kita kemudian ya kita berontak misalnya kita berkonfrontasi. Saya kira kader-kader Nahdlatul Ulama harus memiliki kebijakan kearifan di dalam menyikapi perbedaan-perbedaan atau menyikapi keputusan-keputusan itu. Bagi saya, itulah cara Nahdlatul Ulama eksis. Itulah strategi yang ditanamkan oleh Maulana Syekh, oleh Omuna, oleh Syekhuna, Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Ulama, dan kita semua sebagai organ-organ pengurus baik di tingkat wilayah, daerah, ya kecamatan, desa dan dusun. Kita melakukan sistem-sistem organisasi secara struktural, koordinatif, informatif, konstruktif dan instruktif. Itu yang harus kita tanamkan di dalam berorganisasi Nahdlatul Ulama. Saudara-saudara yang saya banggakan, bahwa kita di dalam Nahdlatul Ulama itu esensinya adalah perkhidmatan. Kita berkhidmah. Berkhidmah dalam makna yang sangat universal. Kalau kita mau menjadi orang kaya di Nahdlatul Ulama, kita tidak dapatkan itu. Kita hanya mendapatkan keberkahan di dalam perjuangan. Dengan sebab kita berkhidmah di Nahdlatul Ulama, Allah akan memberikan jalan-jalan lain yang bisa menopang kesejahteraan, kebahagiaan hidup. Berjuang Nahdlatul Ulama itu adalah ya perjuangan keumatan, perjuangan kebangsaan dan keislaman. Sisi inilah makanya ya simbol kita itu adalah Nahdlatul Ulama. Kebangkitan, perjuangan, kesejahteraan, ya tanah air beserta isinya, ya manusianya ada di situ, ya kemudian lembaganya ada di situ, ada komponen-komponennya ada di situ, maka ya universalitas makna Nahdlatul Ulama itu menunjukkan bahwa ya siapapun yang berkhidmah, bekerja, mengabdi untuk Nahdlatul Ulama, maka dia akan ya diberikan keberkahan karena di situ perkhidmatan. Sehingga kita sebagai pengurus organisasi Nahdlatul Ulama tetap pada prinsip-prinsip perjuangan. Perjuangan yang dilandasi dengan tentu dilandasan spiritualitas. Man amila salihan min dzakarin wa unsa fanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu janji Allah dalam Al-Qur'an. Siapa saja yang berkarya, berkreasi, berinovasi untuk kebaikan banyak orang, maka Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik, hidup yang penuh kebaikan. Artinya bahwa kita dijanjikan sisi-sisi lain oleh Allah SWT, ya, sehingga di dalam kita berjuang, kalau hanya mengharapkan materi, sesungguhnya terlalu kecil, ya, nawaitu itu kalau kita hanya mengharapkan sebuah materi. Tapi sesungguhnya yang kita harapkan besar adalah sebuah kepuasan intelektual, kepuasan perkhidmatan atas amal soleh yang bisa dinikmati
dinikmati, bisa dirasakan oleh masyarakat kita dimanapun kita berada. Maka kesimpulannya adalah Nahdlatul Ulama itu adalah sebuah ormas Islam yang tetap eksis dalam keterbukaannya, eksis di dalam kemodernannya, dan eksis dalam menjawab, merespon tantangan zaman demi zaman. Nahdlatul Ulama sudah melewati berapa episode kehidupan, episode penjajahan Belanda, episode Jepang, episode pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan, orde lama, orde baru, orde reformasi. Yang itu adalah sesungguhnya Nahdlatul Ulama sudah dewasa secara embrional, lahirnya sebuah organisasi yang bergerak di dalam ranah pendidikan sosial dan dakwah. Bagi kita kader-kader tentu tetap improvisasi, tetap kita berada di dalam menuju kebaikan perbuatan yang konstruktif ke depan. Nahdlatul Ulama menyadari diri sebagai ormas-ormas yang belum semaju ormas-ormas besar di Indonesia, semisal Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, itu kita akui, tapi kita terus punya optimisme untuk mengembangkan Nahdlatul Ulama menjadi ormas-ormas yang besar, ormas yang maju, ormas yang terbuka untuk kesejahteraan bangsa, umat beragama, harmonisasi agama. Tentu Nahdlatul Ulama terus punya kontribusi tentang itu. Pengurus wilayah daerah Istimewa Yogyakarta yang saya muliakan, saudara-saudara, saya kira itu pikiran-pikiran pokok yang dapat saya sampaikan. Tentu banyak hal yang belum saya paparkan secara mendetail, mengingat waktu, juga tentu diskusi-diskusi cerdas yang lahir dari pemikiran-pemikiran saudara-saudara tetap kita harapkan untuk pengembangan organisasi ke depan. Nahdlatul Ulama selalu punya prinsip Nahdlatul Ulama bil khair. Nahdlatul Ulama selalu berada dalam dimensi kebaikan. Kebaikan demi kebaikan, kebaikan ekonomi, kebaikan sosial, kebaikan budaya, kebaikan pendidikan, kebaikan dakwah. Itu adalah Nahdlatul Ulama bil khair. Nahdlatul Ulama bukan saja bil khair. Nahdlatul Ulama fastabiqul khairat. Semangat kompetisi, semangat kemajuan, semangat untuk meraih sebuah kesuksesan itu selalu Nahdlatul Ulama punya cita-cita. Makanya slogan fastabiqul khairat itu menjadi titik poin bahwa Nahdlatul Ulama terbuka untuk kemajuan dan keunggulan. Nahdlatul bil khair lalu fastabiqul khairat Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Ikatan guru murid, ikatan emosional kita sebagai kader-kader Nahdlatul Ulama dimanapun kita berada, semangat selawat Nahdlatul, semangat pokoknya ini, semangat sami'na wa ta'na, semangat perjuangan itu harus menggelora di dalam jiwa raga kita. Semangat kami benihan Nahdlatul Ulama, semangat patah sasak, semangat ahlan biwab jazairin, semangat antia fancur biladi, semangat Khalid bin Walid yang disebut oleh Maulana saya dengan lagu Hayyaganu Nasyidana. Itu semua adalah motivator yang diwariskan oleh Maulana saya kepada kita untuk menjadi pelejit dalam perjuangan. Saya kira demikian. Saya serahkan ke moderator. Mohon maaf atas segala khilaf. Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.